Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, kalau kita dalam keadaan baik, kita patut bersyukur. Tapi kalaupun keadaan kita juga tidak baik, kita juga perlu bersyukur. Kenapa? Baik di saat yang buruk maupun di saat yang baik, semuanya ada dalam waktu Tuhan. Dan inilah yang akan sama-sama kita pelajari berkaitan dengan Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-11. Mari kita membuka ayat bacaan kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-15. Mari kita membaca ayat ini secara bersamaan, bergantian dari ayat 1 sampai 15. Saya akan membaca dari ayat 1, nanti kita bersahutan bahwa saudara baca ayat yang genap, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-15 kita akan baca secara bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-15. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Saya bacakan dari ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melapangkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Kita masuk di dalam pasal yang ketiga, kitab Pengkhotbah. Jikalau kita mundur ke belakang, di minggu yang pertama kita belajar tentang bagaimana mencari makna dalam kehidupan. Yang kedua pencarian akan kesenangan. Yang ketiga kemarin kita berbicara tentang melepas genggaman, mendapatkan ketenangan. Nah, di dalam pembacaan kita pasti sudah bisa mendapatkan, memahami bahwa seringkali pengkhotbah menggunakan tema besar dalam kitab ini tentang kesia-siaan, usaha menjaring angin. Itulah narasi yang diberikan di sepanjang pasal ini. Tetapi yang menarik adalah jika di pasal pertama kita melihat pengkhotbah ini bergumul tentang makna hidup. Lalu setelah dia bergumul tentang makna kehidupan, dia bergumul lagi tentang kesenangan di pasal yang kedua. Nah, sepertinya di pasal 3 ini perenungannya menjadi berbeda. Kalau yang pertama seperti pencarian, penyelidikan, lalu yang kedua juga penggalian, ingin merasakan banyak hal. Tapi yang ketiga seperti ada postur atau gerakan yang berbeda di mana pengkhotbah ini duduk merenungkan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Jadi kalau sebelumnya di pasal 1 dan 2 dia menilik apa yang sudah dia rasakan, di pasal yang ketiga dia meneliti bahwa dalam hidup saya sudah mengalami begini, begini, dan begini. Ada perenungan yang berbeda di dalam pasal yang ketiga. Mungkin ini masih mirip dengan minggu yang sebelumnya, bicara tentang kontrol pengendalian. Tapi di dalam pasal yang ini pengendaliannya lebih spesifik, kontrolnya lebih spesifik tentang waktu.
Banyak dari kita pasti punya kesepakatan yang sama, kita pasti sangat menghargai waktu, bukan? Ke gereja kita berusaha tepat waktu, ke tempat kerja kita juga berusaha tepat waktu, beberapa yang sekolah itu juga berusaha untuk tepat waktu. Karena kita punya pemahaman waktu adalah sesuatu hal yang berharga dalam hidup kita. Kita mengukur kalau sekolah berapa tahun, bekerja berapa tahun, hidup berapa tahun, apa yang akan saya dapat. Berkaitan dengan waktu, kita juga memberikan kontrol pengendalian di dalam hal tersebut. Jadi ini yang saya sering gagal lakukan adalah mengendalikan waktu, terlebih dalam saya berangkat untuk naik kereta. Satu kali saya telat untuk naik kereta. Jadi saya sudah menghitung waktunya, saya sudah beli tiket, jamnya sudah spesifik tepat. Saya sudah menghitung Pak Saudara. Dari rumah saya di Jenggolo sampai di stasiun Tugu itu ada sekitar 10 sampai 15 lampu merah. Tapi menariknya adalah ketika saya berjalan, ketika saya menempuh perjalanan tersebut, sampai di dekat Jalan Malioboro yang belakang itu, dekat Samsat itu, tiba-tiba saja semua itu macet dari ujung ke ujung dan nggak bisa bergerak. Padahal cuma 5 menit aja jaraknya. Kalau itu jalan motor saya pasti jalan cuma sekitar 1 sampai paling lama 2 menit dan pasti nyampe. Tapi di waktu itu nggak jalan selama 5 menit dan saya mendengar suara kereta jalan. Ya sudah terlambat. Yang saya ingin jelaskan adalah begini Bapak Saudara. Kita berusaha mengendalikan waktu. Kita berusaha mengontrol waktu dalam hidup kita. Tetapi ada peristiwa, ada musim, ada situasi yang datang membuat perhitungan kita, cara kita mengendalikan waktu berantakan. Kadangkala tidak hanya sekedar telat, kadangkala kita sampai mengorbankan tenaga, uang dan banyak hal karena kita tidak bisa mengendalikan waktu tersebut. Dan inilah yang direnungkan oleh pengkhotbah Raja Salomo atau sang guru hikmat ini. Di dalam perenungannya akan hidup, dia juga menyebutkan bagaimana waktu itu, musim itu ada masanya. Perhatikan baik di ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sepertinya pengkhotbah ini menjelaskan bahwa ada waktu, ada musim, ada masa yang berganti. Dan sepertinya dia memberikan kesimpulan bahwa saya nggak bisa ngatur. Nanti kita lihat di ayat 2 dan berikutnya bagaimana musim itu berganti. Tapi pertanyaannya begini Mbak Sarah. Kita tahu waktu itu berharga, kita tahu menghitung waktu itu baik sekali, tapi berkaitan dengan mengendalikan kan kita nggak bisa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana ketika kita tidak bisa mengendalikan waktu, kesempatan, musim, dan peristiwa, lalu bagaimana kita harus menjalani hidup? Apakah kita jatuh pada apa yang disimpulkan oleh pengkhotbah, sia-sia, udahlah, gak usah ngapa-ngapain. Diatur waktunya nanti terlambat. Kalaupun sudah diperhitungkan, nanti ada kejadian sesuatu yang membuat kita jadi tidak tercapai keinginannya. Lalu bagaimana kita harus menjalani hidup di tengah ketidakberdayaan kita mengendalikan waktu? Inilah yang akan kita pelajari. Mari kita perhatikan dari ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Saya minta tolong dibacakan ayat 1 dan 2 dari pengkhotbah pasal 3 ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Amin. Di ayat yang kedua, pengkhotbah memberikan penggambaran bahwa apa yang dimaksud ada masanya, apa yang dimaksud ada waktunya. Maka di ayat kedua menjelaskan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Lalu kalau kita lanjutkan pembacaan kita sampai ayat yang ke-8, akan ada pergantian situasi dari sesuatu yang terkesan negatif, duka cita, sampai yang terkesan positif atau sukacita. Itu semua silih berganti dari ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Seolah-olah pengkhotbah ini menjelaskan bahwa saya sudah melalui segala musim, segala situasi di dalam kehidupan saya.
Dan saya tahu bahwa itu tidak bisa saya genggam. Itu tidak bisa saya kendalikan. Maka bagaimana saya harus hidup? Bagaimana saya harus memaknai hidup? Kalau saya tidak bisa menggenggam, percuma dong semua yang saya miliki. Seolah-olah jadi sia-sia. Maka kita akan melihat bagaimana kitab Pengkhotbah ini menolong kita menjalani kehidupan di tengah ketidakberdayaan kita untuk mengatur waktu, mengatur peristiwa, mengatur musim. Maka kita langsung lompat di ayat yang ke-11. Perhatikan apa yang tertulis di ayat 11 mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Setelah penggambaran ayat 2-8, lahir meninggal, menanam mencabut, membunuh menyembuhkan, merombak membangun, menangis tertawa, sampai perang dan damai, mengasihi dan membenci di ayat 8, semua penggambaran itu membawa dia pada sebuah seolah-olah kesimpulan di dalam apa yang dia alami. Dia mengatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Pengkhotbah ini menyimpulkan bahwa saya sudah melewati bermacam-macam musim. Saya sudah melewati bermacam-macam peristiwa. Dan dia memberikan kesimpulan bahwa bukan tentang saya ternyata. Perhatikan subjek pertama dari ayat 11 ini. Ia membuat segala sesuatu. Frase ini membawa kita pada sebuah pengertian bahwa si pengkhotbah ini tahu bahwa segala musim dalam hidupnya, segala peristiwa, waktu, kesempatan yang terjadi dalam hidupnya, bukan ia yang membuat. Bukan diri si pengkhotbah yang buat. Yang membuat adalah Tuhan. Kalau kemarin kita lihat di pasal 1, perenungannya tidak bertemu dengan kata Tuhan. Pasal 2, 1-11 juga belum ketemu. Sampai di ayat berikutnya 12-26 baru ketemu ada kata Allah dan dia. Di ayat 11 pasal 3 ini dia juga memberikan kesimpulan lagi bahwa ada pribadi yang lain selain dirinya yang paling berkuasa. Ia membuat segala sesuatu. Artinya begini. Pengkhotbah ini tahu bahwa di dalam hidupnya, di dalam segala sesuatu ada yang membuat, ada yang mengatur, ada yang berkuasa, ada yang mengendalikan segala sesuatu. Dan itu bukan dia, bukan pengkhotbah, itu adalah Allah. Dia menyimpulkan bahwa Allah, Tuhan membuat segala sesuatu. Di tengah segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, di tengah segala musim yang dia alami di dalam perjalanan hidupnya pengkhotbah ini, dia menjelaskan Tuhanlah yang memegang kendali. Tuhanlah yang berdaulat atas hidupnya. Dan bukan hanya itu, berkaitan dengan masa dan waktu, dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas apapun. Mungkin kita perlu mundur di ayat 1. Kata segala sesuatu, frase segala sesuatu ini adalah pengulangan dari ayat 1. Perhatikan ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ayat 1 dan 11 mengapit sebuah penggambaran masa dan musim berganti-ganti ayat 2-8. Dia mengatakan segala macam itu, segala peristiwa, segala musim, segala waktu yang dialami, semuanya itu diatur oleh Tuhan. Tuhan berdaulat atas waktu dan hidup si pengkhotbah. Dia mengatakan bahwa saya nggak bisa atur waktu, peristiwa, jalannya musim, apa yang terjadi dalam hidupnya, Tuhanlah yang pegang kendali. Karena ia membuat segala sesuatu. Waktu yang berjalan, musim hidup yang terjadi,
kapan sebuah peristiwa hidup terjadi dan ada di dalam hidup seseorang, pengkhotbah menjelaskan bahwa Tuhanlah yang pegang kendali, Tuhanlah yang kontrol, Tuhanlah yang tahu pada kehidupan seseorang. Ia membuat segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu itu bukan pilihan. Tadi kan kita melihat bahwa ada lahir, meninggal, tertawa, bersedih, lalu ada peperangan, damai, memeluk, tidak memeluk. Kita berpikir bahwa sepanjang kita membaca ayat 2-8 ini pilihan. Seperti kalau kita datang ke rumah makan dikasih menu. Menu mana yang cocok? Yang pedas atau enggak pedas? Asin atau manis? Yang mana cocok dengan selera saya? Tetapi seluruh teks di ayat 2-8 tadi menjelaskan kepada kita ini bukan pilihan, Bapak Saudara. Kita enggak bisa pilih satu membuang yang lain. Yang terjadi di sini adalah ketetapan Allah yang akan kita alami. Saya ulangi, ini semua bukan pilihan, tetapi ini semua adalah ketetapan. Ada masanya kita lahir, ada masanya kita meninggal. Semua yang digambarkan oleh pengkhotbah ini dari ayat 2-8, ini nggak bisa kamu pilih. Kayak kamu pilih mana yang enak, mana yang cocok, mana yang kamu buang, mana yang kamu singkirkan. Ini semua ketetapan Allah yang akan kamu jalani, yang akan kamu alami, dan akan kamu hidupi di sepanjang perjalanan hidupmu. Di sini kita semakin jelas melihat bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas jalannya waktu, atas musim hidup yang terjadi, atas peristiwa hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan seseorang. Jadi kita nggak punya kekuatan untuk mengatur waktu. Kita nggak punya kendali untuk mengubah musim apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak punya sebuah kuasa di dalam diri kita untuk dapat mengontrol Tuhan supaya mengerjakan apa yang kita mau. Tidak. Semua ketetapan itu Tuhan berikan untuk kita alami sebagai sebuah hal yang kita jalani dalam kehidupan kita. Dari lahir sampai kita meninggal. Dan hidup yang demikian adalah hidup yang berjalan sesuai jadwalnya Tuhan. Bukan jadwal kita. Kita mungkin hari ini kita sudah punya jadwal. Pulang ke gereja kita mau mampir makan di mana. Setelah itu nanti siang mau kemana, sore mau kemana, malam mau kemana, besoknya juga mau kemana, kita punya jadwal. Tapi pahamilah, kita nggak bisa atur semuanya itu. Tuhanlah yang punya jadwal dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ini membuat kita nggak bisa pegang kendali atas jalannya waktu. Kita nggak bisa mengontrol atas musim hidup yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa mengatur peristiwa apa yang cocok, yang enak buat saya. Itu semua adalah jadwalnya Tuhan, ketetapannya Tuhan buat saya dan kita semua. Kita nggak bisa atur, kita nggak bisa pegang kendali, kita nggak bisa kontrol. Mungkin kita berpikir, ya rencana masa depanku suram dong kalau gini. Aku kan pengen gini. Keluargaku gimana? Bisnisku gimana? Ya, aku berharap hari ini datang ke gereja biar dapat semangat, tapi malah dikasih gini. Sia-sia dong ke gerejanya. Nah, kalau kita berpikir bahwa ini membuat kita patah semangat, tidak punya motivasi, mungkin kita tidak percaya sama Tuhan dong berarti. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu pegang kendali dan kita percaya bahwa apa yang dijadwalkan Tuhan itu tidak pernah berubah, berarti tidak ada hal yang kebetulan dalam hidup kita. Enggak ada yang
Kaget tiba-tiba ada ini, aduh kaget. Kok ada gini ya, kaget. Enggak ada. Semuanya sudah Tuhan jadwalkan. Semuanya Tuhan sudah tetapkan musim apa, peristiwa apa, jalannya waktu seperti apa. Tuhan tetapkan satu persatu untuk saya dan kita semua. Dan kita nggak bisa pegang kendali. Dan inilah yang membawa kita pada pengakuan bahwa Tuhan itu berdaulat. Berdaulat artinya dia memerintah dalam hidup kita, dia berkuasa dalam hidup kita, dia bisa mengatur, mengendalikan hidup kita. Allah berdaulat. Untuk menghibur kita, memberikan pengertian yang baik tentang kedaulatan Tuhan. Sama seperti kalau kita tahu seorang bayi yang duduk dalam stroller, tapi stroller tersebut ada mainannya, mainan setir-setiran. Saat berjalan, dia pura-pura seperti dia ngatur. Oh, ini kanan, ini kiri, klakson, tet, minggir. Tapi sebenarnya nggak bisa ngatur apa-apa. Yang ngatur orang tuanya di belakang. Saya membayangkan ini gitu kan. Mungkin dengan kode atau suara-suara tertentu yang bisa ditangkap oleh orang tuanya bilang seperti, oh ke kiri pak, ke kiri. Yang mungkin papanya atau mamanya sedang memegang stroller tersebut, dibelokkan ke kiri. Kanan pak, kanan gitu kan. Ketika harus ke kiri dia bilang, kanan pak, kiri, jangan ke kanan. Harus ke kanan dia bilang kiri, kanan. Karena gak bisa pegang kendali. Seolah-olah dia pegang kendali, tapi gak bisa. Yang membuat kita punya penghiburan bahwa Allah berdaulat, kita duduk dalam stroller, Allah Bapa kita menghentar kita sepanjang jalan. Kita ngomong ke kiri, ke kanan, enggak terjadi, peganglah ini. Tuhan yang pegang kendali. Dia tahu mana yang harus ke kanan, mana yang harus ke kiri, mana yang harus berjalan ke depan, mana yang harus berhenti. Ada seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon. Dia menuliskan bahwa tidak ada atribut atau sifat Allah yang lebih menghibur bagi anak-anak Tuhan selain kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah harusnya membuat kita punya penghiburan di tengah ketidakmampuan kita untuk mengontrol situasi. Kita tahu, kita pengen pegang, tapi gak kejadian. Kita ngerti bahwa kita pengen atur, tapi gak kejadian. Tapi ketika kita paham bahwa Tuhanlah yang pegang kendali, everything is okay. Semuanya akan baik-baik saja. Karena Tuhan yang pegang kendali. Maka pertanyaan buat kita begini, Bapak Saudara. Apakah kita mengakui Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita? Apakah kita mengakui bahwa yang memegang kendali dalam perjalanan hidup kita adalah Allah? Apakah kita seperti bayi ini yang diam ketika sesuatu terjadi di dalam strollernya karena dia paham dia sedang berjalan bersama orang tuanya? Apakah kita mengakui Allah berdaulat dalam hidup kita? Maka ini membawa kita pada hal berikutnya. Masih dalam ayat 11, frase berikutnya. Jika di sebelumnya tadi mengatakan ia membuat segala sesuatu, maka frasanya kalimatnya tidak berhenti di situ. Dilanjutkan, sesuatu itu bagaimana? Sesuatu itu indah pada waktunya. Allah mengatur segala sesuatu
Allah memberi jadwal, Allah memberi ketetapan pada waktu, musim, peristiwa dalam kehidupan orang percaya. Itu semua, segala sesuatu itu adalah indah. Dan indah bukan mudah. Ayat ini tidak berkata, ia membuat segala sesuatu mudah. Bukan. Ia membuat segala sesuatu indah. Ini artinya waktu yang Tuhan berikan kepada kita, musim yang Tuhan tentukan dalam hidup kita, peristiwa hidup yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita adalah indah. Semua yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, segala sesuatu itu indah. Dan disinilah mungkin kita merasa bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Ada natur dosa dalam diri kita yang berteriak ketika bukan kemudahan yang terjadi. Karena kita punya keinginan untuk mengendalikan hidup. Kenapa sih kita pengen mengendalikan hidup dan waktu? Karena itu memberikan sebuah efek, memberikan akibat dan dampak supaya apa? Supaya ketika menjalani, tahu ada kepastian, dan kalau ada kepastian, ini mudah untuk dijalani. Wong saya tahu kok. Kalau nggak tahu kan bingung, misterius gitu kan. Kadang-kala yang membingungkan, yang misterius itu kan nggak enak. Maka kalau semakin pasti, semakin jelas, semakin nampak buat kita, maka itu mudah. Mungkin itu yang seringkali menjadi seruan kita. Firman Tuhan jangan yang sulit-sulit, yang mudah-mudah aja. Kadang-kala Tuhan juga tidak membawa pada kehidupan yang mudah. Tuhan mendorong kita untuk mengalami kehidupan orang percaya yang indah. Kita mendambakan kemudahan, mudah dapat uang, mudah dapat jodoh, mudah menjalani hidup, mudah berbisnis. Pokoknya gimana caranya, semua yang saya lakukan selalu bertemu dengan kemudahan demi kemudahan. Dan kadang-kala itu yang kita doakan, supaya lancar, supaya mudah. Karena itu seruan hati kita semua. Kita nggak mau hidup yang sulit, kita nggak mau ribet, kita nggak mau menjalani hidup yang penuh dengan misteri. Pokoknya gimana supaya ini semua gampang dan mudah. Dan godaan itu yang selalu digunakan iblis untuk kita semua. Pada waktu Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya mau melayani, dia harus berpuasa. Iblis tahu bahwa Yesus ini Tuhan. Ketika dia sudah berpuasa, teks Alkitab mengatakan, lalu laparlah Yesus, maka iblis datang. Kamu kan bisa mengubah batu jadi roti. Kalau ada roti kan, gak usah lapar lagi, makan. Gampang kan? Mudah kan? Gak usah ribet-ribet puasa. Enak kan? Gak ada, di padang gurun mungkin gak ada makanan. Gak ada sesuatu yang mudah untuk diambil, untuk dikonsumsi. Tapi ini ada batu. Kamu kan Tuhan. Ubahlah batu ini jadi roti. Lalu makanlah. Gampang kan? Dan inilah yang seringkali iblis tawarkan kepada kita. Ayo. Daripada kamu kerja bertahun-tahun. Cuman segini loh pendapatanmu. Korupsi aja. Gak ada yang tahu. Udahlah, curi dikit-dikit gak ada yang tahu. Gampang kan? Mudah kan? Daripada menghabiskan waktu, tenaga, bertahun-tahun, capek, ribet. Ada yang mudah. Bahkan kadang-kala ini mungkin menjadi prinsip kita. Kalau ada yang mudah, kenapa yang sulit kita pilih? Tapi panggilan kita sebagai orang percaya bukan untuk hidup dalam kemudahan. Panggilan kita adalah hidup dalam penyangkalan. Kita tahu bahwa dosa memberikan ruang pada kemudahan demi kemudahan
Yang seolah-olah itu membuat kita gampang, mudah meraih, cepat, instan. Tetapi itu semua membawa kita pada kehancuran. Maka kita sebagai pengikut Kristus sangkal diri. Bukan cari apa yang mudah. Bapak saudara, kita seperti didorong oleh zaman ini. Gimana caranya supaya semua instrumen, semua alat, semua jalan hidup itu bertemu dengan kemudahan. Jangan sampai membuat sulit orang. Ya, pada satu sisi itu baik. Tetapi jikalau kita tidak bisa menyelami identitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dikasihi oleh Kristus, maka kita akan terjebak pada keinginan untuk mendapatkan apa yang mudah, bukan apa yang indah. Dan kadangkala kita juga tanpa sadar terjebak pada Injil yang palsu. Injil kemakmuran memberikan janji bahwa kalau kamu percaya pada Kristus, kamu dapat kemudahan, kamu gampang bebas dari masalah. Uangmu tambah banyak, penyakitmu gampang hilang, semua keinginanmu bakal tercapai, dan hidupmu pasti makmur. Karena kamu kan anak raja. Kemudahan demi kemudahan pasti kamu dapatkan. Kan kamu anak raja. Raja banyak fasilitas, anak raja juga punya banyak fasilitas. Banyak hal yang kamu akan dapatkan. Seolah-olah itu Injil. Tapi itu bukan Injil yang benar. Rasul Paulus menuliskan di Galatia, itu Injil yang lain, Injil palsu. Yang bukan membawa kita pada keindahan kasih Kristus, tapi kemudahan-kemudahan di mana saya bisa meraih apa yang saya mau. Maka kalau kita kembali pada konteks pengkhotbah ini, ia membuat segala sesuatu indah, bukan mudah. Kenapa Tuhan mengizinkan kepada kita ada waktu, ada musim, ada peristiwa di mana kita nggak bisa pegang kendali, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa atur, kita nggak bisa ubah. Kenapa? Karena Tuhan membuat segala sesuatu itu indah. Seperti apa penggambaran keindahan itu? Bagi saya yang suka musik, sederhananya demikian, Mbak Sarah. Kalau yang tahu keyboard, piano, itu kalau memainkan harmoninya, musiknya, ada dua macam tuts. Tuts hitam dan tuts putih. Kalau orang belajar pertama pasti yang paling gampang tuts putih. Pokoknya dipencet semua yang putih. Gak usah ribet-ribet yang hitam-hitam itu gak usah yang putih. Semua kamu pencet pasti bisa. Dan memang gampang, mudah memang. Tetapi kalau kita mendengar komposisi-komposisi musik yang indah, tidak bisa yang seperti itu. Ada harmoni yang dimainkan, perpaduan antara tuts hitam dan tuts putih itu dimainkan bersama-sama, membentuk sebuah kesatuan di mana itu menjadi sebuah karya seni yang indah, enak didengar, nyaman, menenteramkan hati, membuat kita mungkin tenang, membuat semangat. Itulah keindahan. Keindahan itu tidak terdiri pada satu warna saja, satu macam saja, satu bentuk saja. Keindahan itu kadang-kala terjadi pada segala macam yang dijadikan satu, dikumpulkan dijadikan satu, dibentuk sedemikian rupa dan membawa pada keindahan. Perhatikan ayat 2-8 tadi. Kenapa semua hal itu diizinkan? Ada kelahiran, ada kematian, ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut, ada waktunya untuk membunuh, ada waktunya menyembuhkan, merombak dan membangun, ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya bersuka cita, menari, dan ada waktunya meratap dalam duka cita, ada waktunya membuang batu, ada waktunya mengumpulkan batu, ada waktunya memeluk, ada waktunya menahan diri untuk memeluk karena mungkin gak ada yang dipeluk, ditinggalkan, ada waktunya mencari, ada waktunya kehilangan dan membiarkan rugi, ada waktunya menyimpan, ada waktunya membuang, ada
Ada waktunya baju ini robek, ada waktunya baju ini dijahit kembali, berdiam diri dan juga berbicara seperti orang yang berpuasa, berduka cita. Ada waktunya kita mengasihi, ada waktunya membenci, ada waktunya perang, ada waktunya damai. Itu semua menjadi sebuah ketetapan Allah untuk membawa kita pada keindahan. Lalu kalau kita berpikir bahwa hal yang indah itu pada ketawa terus, itu bukan indah. Itu gagal paham itu namanya. Kalau kita berpikir bahwa hanya tangisan saja, maka itu juga bukan indah. Bukankah dalam Alkitab menolong kita, meskipun kita menyangkal diri, kita tidak dibiarkan memikul kuk itu sendirian, bukan? Tuhan juga bersama kita, berjalan bersama kita. Juga ada penghiburan, ada sukacita yang dihadirkan Tuhan. Semuanya itu bersatu jadi satu kesatuan untuk membawa kita pada hidup yang indah. Maka mungkin ini menolong kita untuk memahami. Jikalau ada teman kita yang hidupnya mengalami satu macam, jangan buru-buru disimpulkan. Kamu kok gini terus? Kamu berdosa jangan-jangan. Coba kamu ke gereja, siapa tahu berubah. Kadangkala tidak seperti itu. Kadangkala Tuhan mengizinkan situasi itu untuk dia bergumul dalam hidupnya. Bergumul dalam hatinya supaya tahu keindahan kasih Tuhan. Jadi jangan langsung dihakimi. Jangan langsung dikasih label bahwa kamu pasti begini. Tidak. Kita nggak tahu cara Allah merangkai hidup tersebut. Kita nggak tahu cara Allah mengizinkan musim-musim terjadi dalam kehidupan seseorang. Maka itulah yang membuat kita tahu bahwa kita sedang bergumul untuk hidup di dalam keindahan kasih Tuhan. Bukan kemudahan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu yang Tuhan izinkan terjadi. Kesempatan, peristiwa, musim yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan seseorang. Membawa kita pada sebuah panggilan hidup untuk mengalami keindahan di dalam kasih Kristus. Mungkin kita perlu merenungkan pertanyaan ini. Bagaimana jika seluruh proses hidup kita bukan membawa pada kemudahan, tetapi membawa pada keindahan? Bagaimana kalau kita melihat bahwa ternyata semua yang Tuhan izinkan pada saya bukan membuat hidup saya semakin mudah, tapi melihat keindahan di dalam karya Allah. Mari kita renungkan hal itu, bahwa hidup kita bukan terletak pada kemudahan, tetapi pada keindahan. Tuhan mengizinkan kita bertumbuh, berproses dalam iman dan rohani kita. Tidak membawa pada kemudahan, tapi pada keindahan. Kalaupun Tuhan mengizinkan ada kemudahan terjadi, kita bersyukur. Kalaupun tidak, mungkin ada musim yang lain yang membawa kita pada keindahan, mengalami kasih Tuhan yang sedemikian dalam dan mulia untuk kita resapi bersama-sama. Ada satu pendeta di Amerika, namanya Jonathan Edwards. Dia pernah mengatakan begini, Pak Sarah. Ada bedanya tahu bahwa madu itu manis sama merasakan kemanisan madu. Yang satunya cuma tahu, satunya sudah tahu dan merasakan. Keindahan itu terletak pada apa? Bukan hanya tahu, tapi tahu dan merasakan keseluruhan tersebut. Inilah yang membawa kita pada pengenalan akan Tuhan. Inilah yang membawa kita pada satu kekaguman bahwa ketika kita tahu Tuhan itu berdaulat, Tuhan berkuasa. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau penuh kasih dan sayang. Begitu mulianya Engkau. Jika kita belum bisa merasakan keindahan, mungkin kita perlu bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah seringkali seruan hati kita hanya pada kemudahan, bukan pada keindahan? Maka pengkhotbah menolong kita memahami.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang terakhir, di ayat 11 ini juga melanjutkan di bagian berikutnya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah menjelaskan bahwa semua musim tersebut, semua waktu tersebut, dia simpulkan bahwa Tuhan yang membuat segala sesuatu, dan segala sesuatu itu punya sebuah tujuan, bermuara pada sebuah goal, yaitu keindahan di dalam Tuhan. Tapi ia juga memberikan kekekalan dalam hati manusia. Kekekalan ini, kalau di minggu sebelumnya kita belajar bahwa ada lubang di dalam hati manusia, seperti ada sebuah kerinduan kekal yang di dalam kita ditanamkan, diberikan kepada kita, yang membuat kita begini, Bapak Saudara. Kalau kita nggak dapat yang kekal itu, kita akan selalu haus. Itulah kenapa kita kemarin belajar mencari kesenangan, mencari makna hidup, tapi nggak pernah dapat. Karena memang kita diberikan sebuah kerinduan dalam hati kita untuk merindukan sesuatu yang kekal. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi meskipun Tuhan membuat segala sesuatu itu indah, tapi masih sulit untuk dipahami. Sang guru hikmat ini, si paling berhikmat ini, memberikan kesimpulan bahwa tetapi manusia nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi pengkhotbah ini tahu tapi tidak tahu. Seperti ada sebuah hal yang dia ketahui tapi juga memberikan ruang pada misteri. Aku tahunya tapi cuma sebagian. Ini menjelaskan kepada kita bahwa pengkhotbah itu bukan orang kemeruh, sok tahu, bukan. Dia tahu tapi bukan sok tahu. Karena dia juga memberikan ruang bahwa masih ada hal yang misteri. Nggak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Penggambarannya begini, Bapak Saudara. Kita bayangkan kalau kehidupan manusia itu dari ujung sini sampai ujung sana. Itu ketetapan Allah dari awal sampai akhir. Nah, kita hidup itu cuma sepotong sini, Bapak Saudara. Itulah kenapa kita nggak bisa tahu. Sekuatnya kita berjuang mengetahui banyak hal, belajar banyak hal. Kita ngaku kita ini tahu banyak hal. Kita nggak akan pernah bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Masih ada ruang banyak itu loh. Lalu kalau itu semua masih misteri dan kita nggak tahu, terus gimana? Apakah kita selalu berjalan dalam sesuatu hal yang kita tidak tahu? Berjalan dalam area yang misterius itu kan nggak enak. Tapi bukankah di awal tadi kita sudah mengetahui sebagian? Allah berdaulat. Kedaulatan Allah membawa kita pada sesuatu yang indah. Jadi meskipun kita tidak tahu sisanya, tidak tahu sebagian, bahkan kita tidak tahu keseluruhan, maka kita bisa mengerjakan ini, Bapak Saudara. Berserahlah pada waktunya Tuhan. Jikalau kita tidak bisa mengontrol banyak hal dalam hidup kita, maka kita jangan berjuang mengontrol semua hal. Yang kita lakukan adalah berserah pada Allah sepenuhnya. Pengkhotbah menolong kita. Kalau itu sesuatu yang misterius, kita nggak bisa selami, maka kita bisa mengambil langkah ini. Berserahlah kepada Allah sepenuhnya. Pesan yang sama seperti minggu lalu. Menyerahkan kepada Tuhan, melepaskan kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita berani berserah kepada Tuhan? Apakah kita orang yang percaya pada Tuhan dengan mempercayakan apa yang kita tidak tahu kepada Tuhan? Kita tidak bisa kontrol, kita nggak bisa kendalikan, maka bukan hanya bilang bahwa aku udah doakan, bukan. Tapi bawalah di dalam setiap langkah hidupmu, serahkanlah sama Tuhan. Serahkanlah itu bukan begini Bapak saya. Serahkan, lepas ini, dah karepmu, enggak gitu.
Serahkanlah, biarlah kalau itu Tuhan berkarya, biar Tuhan berkarya. Tapi kalau ini masih bisa kita rawat, kita masih punya peran dalam kehidupan benda tersebut, ya kita lakukan. Jangan malah menjauh. Itu bukan berserah itu namanya. Maka kita bisa berserah sekaligus juga mungkin belajar. Kenapa ya Tuhan izinkan ini? Mengkoreksi hati kita, mendorong kehidupan kita supaya menyelami keindahan Tuhan. Tidak melempar jauh, tidak mundur dari Tuhan. Dan apa yang menolong kita untuk memahami jika waktu Tuhan itu misterius. Meskipun kita tahu sebagian bahwa Tuhan berdaulat, Dia membawa kita pada keindahan, bukan kemudahan. Maka bagaimana kita menyelami waktu tersebut di dalam Kristus? Bukankah di dalam Kristus kita mendapati bahwa Yesus pun juga berserah pada waktunya Allah Bapa. Setelah genap waktunya, seperti Galatia pasal 4 ayat 4 mengatakan, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus pun hadir di dalam dunia, ada di dalam ketetapan Allah. Lalu di dalam Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percaya pada Injil. Yohanes 7 ayat 30 mengatakan bahwa mereka berusaha menangkap dia, Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Kalau kita lihat juga Yesus pada waktu dia perjamuan kawin di Kana, pada saat ibunya ingin menyuruh Yesus mengerjakan sesuatu, Yesus berkata bahwa belum waktunya ibu. Yesus pun berkarya, ketaatannya juga berserah kepada Allah Bapa. Dan sampai pada waktunya ditentukan kepada kita bahwa Yesus harus mati buat kita. Dan itu pun tanda penyerahan Yesus pada ketetapan Allah. Jadi jika semua waktu itu adalah Tuhan Allah yang pegang kendali, kenapa kita selalu berusaha kontrol? Kenapa kita selalu gak bisa lihat indahnya kasih Tuhan di dalam cara Tuhan mengendalikan hidup kita? Apakah kita juga punya dorongan yang sama seperti tadi? Merindukan kemudahan demi kemudahan. Maka dengan melihat salibnya, kita tahu Yesus pun mati, Yesus pun menderita di dalam ketaatannya pada kegenapan waktu yang sudah ditentukan kepada Dia. Bukankah kita juga ada ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita? Dan kalau itu masih misterius, kita bisa mengingat Allah berdaulat membawa kita pada kasih yang indah di dalam Kristus. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita bergumul di dalam kehidupan kita masing-masing, menanyakan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kita mengakui Allah berdaulat dalam kehidupan kita masing-masing? Berdaulat bukan hanya pada hal yang kita ketahui, tapi segala sesuatu, bahkan hal yang tidak kita ketahui. Lalu, jikalau Allah berdaulat, maka kehidupan seperti apa yang kita inginkan? Apakah kemudahan atau keindahan sesuai ketetapan Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing? Apakah kita masih merindukan hidup yang mudah, hidup yang gampang, hidup yang bagaimana caranya Tuhan mengerjakan apa yang saya mau, orang tua mengerjakan apa yang saya mau, anak mengerjakan apa yang saya mau, bagaimana dunia ini mengerjakan apa yang saya inginkan. Itu yang namanya hidup, itu yang namanya kemudahan. Kita lupa bahwa kita dipanggil untuk menikmati keindahan Tuhan. Maka bertumbuhlah untuk melihat keindahan Tuhan. Dan yang terakhir, apakah kita mau berserah pada cara Tuhan yang berdaulat untuk melihat kasih-Nya yang indah dalam hidup kita masing-masing? Mari kita mengambil waktu teduh sebentar.